Oke, bismillahirrahmanirrahim. Api. Alhamdulillah, pintar si Pipi minum obatnya. Yeay. Yeay. Nih, tinggal dibersih-bersihin gini ya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantauers. Ya, saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsenadi ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Di video kali ini, ya, aku akan membahas seperti judulnya ya, bagaimana cara mengobati kucing yang susah buang air kecil. Ini sering terjadi pada kucing jantan biasanya ya, karena secara pengalaman 3 kucing jantanku tuh mengalami hal yang sama. Jadi dia susah buang air kecil dan akhirnya menggumpal di sebelah sini ya. 3-tiganya kasusnya sama dan akhirnya mati ya. Itu bikin aku sedikit trauma dan aku sedikit punya rasa takut, rasa cemas apabila aku punya kucing jantan mengalami susah buang air kecil. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan dan sedikit memberi tips bagaimana cara mengobati kucing susah buang air kecil. Aku tadi ngomong buang air kecil apa buang air besar? Kecil, Mas Haris. Susah buang air kecil ya. Dan ini terjadi pada kucingku si Pipi. Kebetulan si Pipi lagi susah buang air kecil. Di sini nanti aku juga akan menjelaskan penyebabnya kenapa dan obatnya apa. Ingat, obatnya kelasnya anak kos yang pasti dengan harga yang murah, tapi insya Allah bisa menyembuhkan karena si Pipi udah 2 kali ini mengalami hal yang sama. Dan dulu si Juli juga pernah mengalami hal yang sama, alhamdulillahnya sembuh. Nah, ini si Pipi kumat lagi nih, dia nggak bisa buang air kecil. Jadi sebelum aku menjelaskan lebih lanjut dan meneruskan videonya, jangan lupa buat saudaraku yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channel Arsenadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Nah, sekarang anak-anak lagi aku keluarin ya, nanti aku bakal beres-beres, semuanya bakal aku bersihin dulu, anak-anak aku oper ke teras. Kita lihat keadaan Pipi yang sekarang, oke? Nah, seperti ini ya saudaraku. Jadi posisinya si Pipi itu dia jongkok. Sebenarnya dia kayak ngeden-ngeden gitu loh. Nah, itu nggak keluar dia airnya. Pipisnya tuh dia tuh nggak keluar. Tawuran. Tak ajar loh. Dan bisa juga kalian lihat saudaraku, jadi posisinya itu dia nggak mengalir, ada air pipisnya di sini ya. Ini tadi air yang bekas aku beresin, aku bersihin maksudnya. Dia masih jongkok terus posisinya. Ya saudaraku, bisa dilihat ya, ada bekasnya pipisnya si Pipi. Jadi memang fix si Pipi kayaknya lagi ada masalah dengan buang air kecilnya. Oke, nanti saya kasih obat sekalian aku ngasih tutorial bagaimana cara ngasih obat untuk kucing yang susah buang air kecil ya. Insya Allah kalian juga bisa kok ngerjainnya di rumah. Pipi. Ya saudaraku, sebelum aku ngasih tutorial bagaimana cara mengobati si Pipi ya, dan apa obatnya, alangkah baiknya untuk sedikit mendengarkan penjelasanku penyebab kenapa kucing itu susah buang air kecil ya. Tolong disimak ya, siapa tahu nanti ada indikasi kucing-kucing saudaraku mengalami hal yang
seperti yang saya jelaskan berikut. Kencing batu menjadi salah satu penyakit yang juga bisa diderita oleh kucing. Ciri-ciri kucing yang terserang penyakit ini adalah air seni yang dikeluarkan sedikit, meskipun kucing sudah meneguk air dalam jumlah banyak. Kasus ini menjadi salah satu yang paling sering terjadi, terutama untuk kucing rumahan. Penyebab dari kencing batu yang terjadi pada kucing adalah asupan makanan yang terlalu banyak mengandung zat kimia. Ada puluhan merek makanan kemasan untuk kucing. Beberapa di antara merek mengeluarkan makanan yang kering atau pelet dengan berbagai warna cerah yang menarik pandangan mata. Aroma yang dikeluarkan pun terkadang tajam, menggugah nafsu makan untuk kucing. Meski harga makanan jenis ini termasuk cukup ramah di saku, tapi beberapa dokter hewan percaya makanan tersebut menjadi salah satu pemicu kencing batu pada kucing, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Penyumbatan saluran kencing kucing ini bisa berbentuk seperti gumpalan-gumpalan. Teksturnya agak lembek. Jika dihancurkan dengan jari, akan terasa sedikit berpasir dan terlihat buliran kristal halus. Gumpalan kristal itulah yang menurut para dokter hewan terbentuk dari zat-zat kimia pada makanan kucing. Kasus penyumbatan saluran kencing yang terjadi pada kucing menjadi salah satu kasus yang paling banyak ditangani oleh dokter hewan. Apabila kucing tidak bisa kencing, itu bisa menyebabkan kematian, terutama bagi yang terlambat ditangani. Jika sudah parah, biasanya kencing yang dikeluarkan akan bercampur dengan darah. Kalau sudah begitu, kucing harus dibantu dengan kateter. Kucing yang menderita kencing batu juga akan kehilangan nafsu makan, tetapi para pemilik tetap harus aku dapat rekomendasi dari salah satu subscriberku, dan aku juga sebenarnya udah penasaran dengan obat ini gitu loh. Ternyata memang benar, ternyata obat ini bisa juga untuk kucing, tapi dengan takaran dosisnya harus dikurangi ya. Ini saudaraku, ini obatnya Batugin. Mungkin buat saudaraku udah pernah lihat iklannya di TV ya. Ini sebenarnya buat manusia untuk meringankan beban hidup, bukan meringankan, memperlancar buang air kecil. Namanya Batugin elixir. Ini. Dan aku itu sebenarnya udah bikin video ya waktu kucingku, siapa ya, lupa aku, pokoknya yang mati gara-gara kucingku kena kencing, nggak bisa kencing, itu nggak bisa pipis. Di salah satu komentar dia menganjurkan untuk memakai Batugin ini, dan dia dapat rekomendasi dari dokter hewan, katanya gitu, gini mas, pakai aja Batugin, cuman untuk dosisnya dikurangi, disesuaikan dengan kucing, jangan disamakan dengan manusia ya, karena dosisnya pasti berbeda. Nah, untuk pemberiannya kurang lebih itu 20 cc atau berapa, nanti ada ininya deh, aku kasih tahu di sekalian pipetnya ukurannya seberapa ya. Jadi kalian bisa kasih ini sehari itu antara 3-4 kali ya. Kalau aku biasanya pagi, siang, malam dengan ukuran yang ya dikit lah pokoknya ya. Saudaraku catat
Batugin. Untuk harganya aku lupa ya, kalian bisa belinya di apotek terdekat. Jadi kita sekalian masih tutorial bagaimana cara ngasih obat ini kepada si Tina, Pipi ya. Tina yang ini Tina ya, Tina. Jadi kita lihat bagaimana cara aku ngasih obat ini buat ya saudaraku. Jadi untuk yang kalian butuhkan bahannya ya untuk ngasih obatnya itu satu pipet. Maaf nih pipetnya udah jelek ya. Jadi yang ini digigitin sama mereka. Kalian bisa pakai pipet yang kecil ya saudaraku, jangan terlalu besar ya. Terus dan yang berikutnya yaitu obatnya. Nih, pakai Batugin Elixir. Oke. Ya, jadi saudaraku, yang pertama ya, jelas kita buka dulu obatnya, lalu kocok-kocok. Nah, habis itu untuk dosis pemakaiannya jangan terlalu banyak, karena ini adalah obat buat manusia ya. Nah, kurang lebih itu ini tulisannya nggak kelihatan sih ya, jadi kurang lebih itu 0,5 kalau nggak salah nih ya. Kalian bisa pakai 0,5 atau di bawahnya juga boleh. Kalau aku pakai 0,5. Nah, habis ini baru kita kasih ke pipi. Maaf ya saudaraku, aku nggak pakai baju karena memang aku lagi beres-beres anak-anak. Jadi ini si pipi. Nah, caraku untuk ngasih obat untuk kucing ya, biar lebih aman lagi, biar safety lagi. Kalau kita ngasihnya langsung, takutnya dia berontak, dia nyakar kita. Nah, kalau aku begini caranya saudaraku, aku siapkan dulu handuknya dia yang biasa mereka buat mandi ya. Terus aku tapi menengok juga kok. Nah, istilahnya gini. Nah, istilahnya buat menutupi gini biar nanti nih, biar kaki-kakinya dia tuh nggak nyakar-nyakar kita gitu loh ya. Nah, habis itu baru kita kasih obatnya ke kucing kita ya. Untuk dosisnya tadi udah dikasih tahu ya saudaraku. Kalau bisa ngasihnya itu jangan dari sini, jangan dari depan, tapi kalau bisa dari sisi kiri atau kanannya, karena disitu kan ada celahnya tuh. Kalau di sini pasti bakal digigit pipetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku minta doanya ya, biar pipi cepat sembuh, biar dia bisa pipis lagi, biar lancar lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah, pintar si pipi minum obatnya. Yeay, yeay. Tinggal dibersih-bersihin gini ya saudaraku. Anakku pintar-pintar, kemudian bisa lancar lagi. Masuk kandang lagi ya, makan. Minta doa tuh Ki, minta doa Pi, biar cepet sembuh Pipi. Minta doa, biar cepet sembuh akunya ya. Ya saudaraku, jadi untuk efek sampingnya biasanya kalau kucing habis dikasih obat Batugin tadi, dia itu akan kayak berliur gitu loh, kayak mengeluarkan liur dari mulutnya. Itu karena mungkin dia berbahan kayak lemon, jadi agak-agak semriwing gitu di mulut dia ya. Jadi ngeces alias ngiler, tapi aman insya Allah, nggak ada masalah. Pipi, pipi. Ya saudaraku, jadi ini videonya aku ambil malam hari ya. Jadi sekitar ya aku pulang di warung ya. Alhamdulillah si pipi udah bisa pipis. Tuh, ya kan? Tapi cuma dikit. Nah, yang lainnya dia pipis di makanannya dia.
Ya nggak apa-apa lah ya, berkorban makanan dikit, yang penting dia bisa pipis. Sehat ya Nduk? Pipi 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 isi songu yo toh. Alhamdulillah terbukti ya saudaraku ya. Ya saudaraku, jadi untuk penyakit ini, susah buang air kecil ini, itu sering terjadi pada kucing ya, terutama buat kucing jantan. Katanya sih kalau dia birahi nggak tersalurkan bisa menyebabkan kencing batu juga. Terus karena makanan yang sering aku jelaskan juga di video-video berikutnya, sebelumnya ya, kalau kita sering ngasih makanan kering itu bisa menyebabkan punya campur darah, pipisnya juga susah, juga bisa bercampur dengan darah juga gitu loh. Nah ya, setauku juga, jadi kalau aku melihat beberapa ulasan di salah satu grup gitu ya di media sosial, kalau kucing kena kencing batu atau nggak bisa pipis itu untuk biayanya ke dokter juga lumayan mahal. Harus melakukan apa sih namanya, kateter ya kalau nggak salah. Aku juga nggak tahu proses kateter itu kayak apa, atau memang kandungan kucing apa tempat pipisnya itu disedot atau dioperasi di belek, aku juga nggak tahu ya. Karena aku gini, aku bikin video itu untuk meringankan ya, dalam artian kita sebagai anak kos, saya terutama, atau mungkin kita, maaf nih, dari kalangan menengah ke bawah yang punya kucing ras, mungkin pasti berpikir berkali-kali ya apabila ingin membawa ke dokter, karena ya saudara sendiri tahu gitu, untuk biaya ke dokter itu lumayan mahal ya. Selama aku melihara kucing hampir 7 tahun tuh aku nggak pernah ke dokter. Ya, bagaimana sih caranya kita bisa mengobati kucing kita sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya mahal? Makanya aku pakai ini ya, karena aku juga dapat rekomendasi dari salah satu subscriberku yang berkomentar, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama dan dia juga dapat rekomendasi dari dokter, katanya gitu sih ya. Nah, waktu si Pipi mengalami hal itu sekitar beberapa bulan yang lalu, udah lama sih, hampir setahun lah, manjur kok aku pakai ini, dan Pipi bisa bergerak bebas, bisa pipisnya normal lagi. Pipi juga kayak si Juli yang ada di belakang yang warna kuning itu, dia jantan satu-satunya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi 3 kali kucingku mati karena nggak bisa buang air kecil, itu bikin aku trauma. Ya, alhamdulillahnya ada ini saudara. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini harganya nggak sampai 50.000 Pak, 20.000 berapa gitu kan, lupa ya. Oke saudaraku, terima kasih ya sudah nonton videoku, dan terima kasih atas dukungan channelnya ya. Semoga sedikit tips ini, sedikit info ini bisa bermanfaat buat saudaraku yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, masalah keuangan, minim budgetnya, tapi kucingnya mengalami sakit yang seperti Pipi alami gitu kan. Mungkin dengan ini insya Allah bisa sembuh ya, asalkan kita bisa ngasihnya teratur. Dan untuk pola makan, minum harus tetap dijaga ya, biar tidak mengalami hal yang seperti Pipi rasakan. Oh yo, ya seta, pusing, rewel. Oke saudaraku, terima kasih ya buat saudara-saudaraku perantauan dimanapun kalian berada, di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Tetap semangat, tetap menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik negara yang di luar negeri, tetap menjaga nama baik saudara sendiri ya. Yang lagi ulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku. Dan yang lagi sakit tetap semangat, minum obat, makan yang banyak, minum air putih yang banyak, biar jangan kayak si Pipi. Semangat, harus sembuh ya. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.